Menteri BUMN kita, Erick Thohir, mendukung ivermectin untuk dijadikan obat terapi yang murah bagi rakyat. Apa itu ivermectin? Dan apa yang dimaksud dengan obat terapi? Yuk, mari kita bedah pertaruhan Erick Thohir. Inilah kacamata Rian Ernest. Erick Thohir katakan, obat ini bisa jadi game changer. 5.000 sampai 7.000 rupiah per tabletnya. Beliau juga katakan, bila uji klinis BPOM selesai dan sudah keluar izin edarnya, produksinya akan digenjot oleh Indofarma, yang masih merupakan BUMN. Ikhtiar Pak Erick Thohir ini hadir di saat kita semakin khawatir dengan penyebaran COVID, apalagi jenis Delta di negara kita. Ikhtiar yang perlu kita apresiasi. Ikhtiar yang ada di saat masih banyak warga berada di antara hidup dan mati. Apa itu ivermectin? Obat ini ditemukan sekitar tahun 70-an, dan sampai saat ini resminya adalah obat anti parasit yang biasa diberikan kepada binatang dan manusia. Obat ini sejatinya adalah obat keras yang harus diberikan dengan resep dokter saja. Jelas bukan seperti obat sakit kepala yang bisa kita beli dengan bebas di warung depan rumah. Nah, klaim bahwa ivermectin ini adalah obat COVID-19 ini ada sejak lama. Setidaknya pada September tahun lalu, situs web Satgas COVID-19 Indonesia sudah mengeluarkan rilis untuk menangkal hoax tentang ivermectin sebagai obat COVID. Di rilis itu, Satgas COVID katakan masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan ivermectin sebagai obat COVID-19. Ini September tahun lalu. Nah, faktanya di hari ini nih, ivermectin sedang dalam tahap uji klinis di BPOM bersama dengan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Yang menarik nih dari riset saya belum pernah dengar adanya organisasi profesi dokter di Indonesia yang berinisiatif ajukan ivermectin sebagai obat COVID. Negara mana aja sih yang udah resmi menggunakan ivermectin untuk COVID? Ada Slovakia, Bulgaria, dan Republik Ceko, serta beberapa negara bagian di India. Nah, sekarang kita mulai mau bicara soal best practice atau praktek baik nih dalam urusan medis. Nah, untuk merespons perkembangan obat dan terapi, biasanya para ahli medis akan merujuk ke organisasi yang lebih mapan dan punya sumber daya mumpuni. Seperti apa? WHO. WHO itu adalah badan PBB di bidang kesehatan. Atau misalkan US FDA, US Food and Drug Administration, yang kurang lebih mirip lah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia, atau BPOM. Nah, kita lihat apa kata WHO. Per 31 Maret 2021 nih, WHO katakan, kalau bukti yang ada masih belum dapat menyimpulkan ivermectin untuk menyembuhkan COVID-19. Sampai ada data lebih lanjut, WHO merekomendasikan agar obat ini hanya digunakan dalam uji klinis. Bagaimana kata US FDA? Per 5 Maret 2021, mereka belum menyetujui ivermectin untuk mengobati atau mencegah COVID-19. Nah, saat Pak Erick Thohir mengatakan ivermectin adalah obat terapi, jujur saya bingung nih. Apakah ini istilah medis yang resmi ya? Saya Google, nggak nemu. Cek Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak nemu juga. Saya dapatkan jawabannya dari Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru, dari Dialog Kompas TV, tanggal 27 Juni. Beliau sih nggak spesifik merujuk ke obat terapi, tetapi secara garis besar menurut Dr. Agus, yang ada adalah obat suportif, yakni obat-obat yang berfungsi sebagai meningkatkan daya tubuh, berfungsi menghambat replikasi virus, atau menghambat peradangan, sehingga kalau obat-obat ini dikombinasikan dapat mengurangi dampak. Dari penulisan singkat saya, hasil penelitiannya ivermectin juga belum konsisten. Katanya, ada yang bagus, ada juga penelitian yang bilang nggak berpengaruh. Nah, jadi di hari ini nih, BPOM bersama Balitbang Kemenkes punya beban yang nggak mudah. BPOM harus bisa memastikan keamanan ivermectin, agar bisa jadi game changer. Nah, kita harus waspada dan berhati-hati dalam menanggapi situasi darurat ini. Ingat, dulu Presiden Amerika Donald Trump pernah membangga-banggakan pil Kina sebagai obat COVID.
Akhirnya WHO secara tegas tidak merekomendasikan penggunaan pil kina ini. Sama juga nih yang lagi ramai di Indonesia, terapi plasma. WHO secara resmi tidak merekomendasikannya, kecuali untuk uji klinis. Nah, saya mohon nih, kalau teman-teman ada yang memutuskan beli ivermectin karena darurat, karena mungkin ini persoalan hidup dan mati, tolong jangan sampai asal membeli tanpa pengawasan dokter. Apalagi kalau minum obat ivermectin yang dosisnya untuk binatang nih guys. Bisa untuk anjing, bisa untuk kuda, ada di pasaran. Waktu iseng-iseng ketik ivermectin di aplikasi marketplace ternama, saya nggak usah sebut namanya, ivermectin yang ditawarkan masih banyak yang ditujukan untuk hewan. Jadi ivermectin masih dalam penelitian agar aman dikonsumsi sebagai obat terapi. Kita belum tahu hasilnya nih. Nah, kita apresiasi ikhtiar dan pertaruhan dari Erick Thohir. Niat baik yang berani. Semoga membuahkan hasil yang baik pula. Dan bila ini sukses, tentu ini bisa jadi modal politik seorang Erick Thohir di panggung nasional nantinya. Berani ambil keputusan cepat dan strategis bagi rakyat dengan biaya yang murah pula. Catatan saya, situasi memang darurat, tapi jangan terburu-buru karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai niat baik malah menciderai warga sendiri. Mari kita tunggu hasil uji klinis dari BPOM sebelum melangkah lebih jauh dan masif. Terus semangat, Pak Erick Thohir dan kawan-kawan di BPOM dan Kementerian Kesehatan yang sedang beruji klinis. Rakyat menunggu hasil baiknya. Kita akan lihat akhir dari pertaruhan Erick Thohir. Bila video ini bermanfaat, ayo like dan share. Saya Ren Ernest, terima kasih sudah menonton.